Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati dengan NIM 25010260074. Di sini saya akan menjelaskan tentang referential integrity, tipe data numerik, dan studi kasus integrasi database. Referential integrity. Yang pertama ada definisi. Referential integrity adalah aturan yang menjamin nilai foreign key pada suatu tabel selaku merujuk ke primary key yang benar-benar ada pada tabel induknya, atau null jika diizinkan sehingga relasi antar tabel tetap konsisten. Lalu, mengapa penting? Yang pertama, mencegah data anak yatim, orphan rekor tanpa induk. Kemudian yang kedua, menjaga konsistensi dan akurasi data lintas tabel. Yang ketiga, mendukung validitas laporan dan pengambilan keputusan. Contoh kasus pelanggannya, table orders memiliki baris dengan customer ID 105, namun baris customer ID 105 pada tabel customer sudah dihapus. Order tersebut menjadi anak yatim, orphan record, data pesanan tanpa pelanggan yang jelas, membuat laporan penjualan per pelanggan tidak akurat. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya yaitu definisikan foreign key constraint pada customer ID yang merujuk pada customer ID. Gunakan aturan on delete restrict atau cascade atau set null sesuai kebutuhan bisnis serta validasi input aplikasi sebelum data disimpan ke database. Kemudian di sini ada tipe-tipe data kategori numerik. Tipe data yang pertama tiny in. Fungsi dan keterangannya bilangan bulat singkat kecil 1 byte, 128, sudah dan selesai 127 atau 0255 jika unsigned. Dan contoh penggunaannya ada status tiny in 0/1 nonaktif atau aktif. Kemudian yang kedua ada small-in, bilangan bulat kecil 2 byte, rentang lebih luas dari tiny in. Kemudian contoh penggunaannya ada stok small-in, jumlah stok barang. Kemudian yang ketiga adalah ada medium-in, bilangan bulat menengah atau 3 byte, jumlah penduduk medium-in. Kemudian yang keempat ada in atau integer, bilangan bulat standar 4 byte, tipe integer paling umum digunakan. Contoh penggunaan ID pelanggan, in auto increment. Kemudian yang kelima ada begin, bilangan bulat sangat besar 8 byte, non transaksi begin. Kemudian yang berikutnya ada float, bilangan pecahan per sisi tunggal 4 byte, kurang akurat untuk nilai eksak. Suhu float 36,6. Kemudian ada double, bilangan pecahan presisi ganda 8 byte, lebih akurat dari float. Koordinat double 6,91474. Kemudian ada desimal atau numerik, bilangan pecahan per sisi tetap dan eksak, ideal untuk nilai uang. Harga desimal 10,2 1500000,000. Kemudian ada tipe data desimal precision decimals. Precision, total jumlah digit yang dapat disimpan baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan desimal. Nilai maksimum di MySQL adalah 6,5. Desimal skala, jumlah digit yang disimpan di sebelah kanan titik desimal pecahan, nilai maksimum adalah 30 dan tidak boleh melebihi precision. Kemudian di sini ada penggunaan yang tepat, contoh penggunaan yang tepat. Yang pertama ada desimal 10,2, 10 digit total 2, diantaranya di belakang koma, cocok untuk harga atau nilai uang. Contoh nilainya ada pada gambar. Kemudian desimal 5,2, 5 digit total, 2 di belakang koma, maksimum 3 digit di depan koma.
Contoh nilai validnya ada di gambar, kemudian desimal 6,3 cocok untuk berat barang dengan presisi hingga gram. Contoh nilai validnya ada di 12,750 kilogram. Kemudian ada char PS varchar. Char n panjang tetap fixed length selalu menyimpan karakter jika data lebih pendek, sisanya diisi spasi atau padding. Kemudian pembacaan data sedikit lebih cepat karena ukuran tetap. Kemudian cocok untuk data dengan panjang seragam. Kemudian kalau pie chart, panjang variabel length menyimpan sesuai panjang data aktual. Tidak ada padding tambahan, lebih hemat ruang penyimpanan, butuh 1-2 byte tambahan untuk menyimpan panjang string, cocok untuk data dengan panjang bervariasi. Lalu, kapan memilih chart dibanding pie chart? Pilih chart ketika panjang data sudah pasti seragam dan pendek, misalnya kode negara ID US, jenis kelamin, atau kode pos, karena kecepatan akses lebih diprioritaskan dan selisih ruang penyimpanan tidak signifikan. Kemudian ada studi kasus integrasi data 2 departemen. Sebuah perusahaan memiliki 2 departemen yang menggunakan database terpisah untuk data pelanggan. Departemen A menyimpan data pelanggan dengan struktur berbeda dibandingkan departemen B, sehingga saat data digabungkan berpotensi terjadi duplikasi, inkonsistensi, dan pelanggan referential integrity. Kemudian permasalahan yang akan muncul yang pertama, struktur kolam berbeda, mis, nama lengkap, PS, first name, dan last name. Kemudian ada primary key atau ID, pelanggan tidak sinkron antar sistem. Kemudian data ganda, duplikat untuk pelanggan yang sama. Kemudian ada foreign key transaksi bisa merujuk ID yang tak ada di sistem lain. Kemudian ada strategi penyelesaiannya. Yang pertama, buat skema data master data management sebagai acuan tunggal. Kemudian yang kedua, standarisasi dan pemetaan kolam skema mapping atau ETL sebelum penggabungan. Yang ketiga, gunakan Identifier unik global, MIS, UUD, atau email untuk pencocokan data. Kemudian yang terakhir, terapkan proses data cleansing dan depuplikasi rutin. Kemudian di sini ada kesimpulannya, yaitu integrasi database lintas departemen memerlukan tahapan perencanaan ulang skema, penerapan constraint referential integrity yang konsisten pada database gabungan, serta tata kelola data agar satu pelanggan direpresentasikan sebagai satu entitas yang valid di seluruh sistem perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait sistem basis data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.